Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan perkara salat. Pada beberapa pertemuan yang lalu atau pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW itu salat. Namun banyak hal yang harus kita mengerti di dalam perkara salat ini, karena memang ini adalah salah satu ibadah yang paling afdal. Ya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis bahwasanya amalan yang pertama sekali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu perkara salat. Ketika salat itu baik, maka amal yang lain menjadi baik. Oleh karena itulah standarisasi ibadah seseorang itu adalah salat. Setelah ilmu tentang tauhid kepada Allah, itu yang kedua yang harus dia pelajari tentang salatnya. Oleh karena itu di dalam banyak pendapat para ulama berkaitan dengan Al-Fatihah, ini adalah salah satu dari rukun salat. Para ulama fiqih, termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mana mereka ini dan para ulama fiqih yang lain, itu mereka sepakat bahwasanya Fatihah itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Ini berdasarkan satu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang melainkan dengan Fatihah. Berdasarkan hadis ini, ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwasanya hadis ini sahih. Jadi dengan kesepakatan itu bahwasanya Al-Fatihah ini merupakan rukun. Ketika rukun tersebut ditinggalkan, maka sholatnya tidak dianggap, sholatnya tidak sah. Namun, ya, dengan beragamnya pendapat, yang perlu kita jelaskan nanti di sini, ya, bahwasanya Al-Fatihah ini ada yang mengatakan itu ayat yang pertama itu basmalah atau bismillah, bagaimana yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya bismillah itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua. Ya. Nah, di sini yang kita akan menjelaskan bagaimana khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan adanya yang membaca dengan jahar dan adanya yang membaca sir tentang bismillah ini. Di dalam kitab Muqaddimatul Tafsir, dalam kitab Muqaddimatul Tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasanya ayat atau bismillah ini merupakan ayatul mustaqillatun. Dia ayat Allah, dia juga firman Allah, tapi dia ayat yang berdiri sendiri. Ya, ini kita jelaskan sebelum kita bacakan khilaf yang para ulama dalam hal ini. Jadi kata Ibnu Katsir di dalam Muqaddimatul Tafsirnya ini bahwasanya basmalah ini adalah ayatul mustaqillatun, ayat yang berdiri sendiri. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya bismillah ini, ya, diperuntukkan adalah untuk memisahkan surat demi surat di dalam Al-Quran. Ila Al-Anfal wal Baqarah, melainkan surat Al-Anfal dengan surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu tidak ada basmalahnya. Tapi di dalam surat-surat yang lain, ya, itu ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Ini semuanya sama, melainkan dalam surat Al-Baqarah. Kenapa dalam surat Al-Baqarah itu tidak ada basmalahnya? Dijelaskan oleh para ulama
ketika penyusunan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat ketika itu sejak zaman Umar bin Khattab, kemudian disempurnakan di zaman Utsman bin Affan, ya. Nyatanya kata para ulama, kenapa kok tidak dicantumkan bismillah di awal surat Al-Baqarah ini? Karena para sahabat ketika itu ragu. Ini apakah termasuk surat Al-Anfal atau tidak begitu? Karena senada dalam arti membicarakan tentang peperangan begitu. Akhirnya karena ragu, mereka sepakat ya sudah. Surah Al-Baqarah itu tidak diawali dengan basmalah. Padahal menurut para ulama, ya, bahwasanya basmalah itu memisahkan surat demi surat di dalam Al-Quran. Lain halnya dengan surah Al-Fatihah. Ya, kesepakatan di zaman Utsman bin Affan, kesepakatan tentang basmalah di dalam surah Al-Fatihah, ya, itu adalah ayat pertama. Ya, makanya selain daripada surah Al-Fatihah, itu adalah basmalah itu merupakan ayatul mustaqillatun, ayat yang berdiri sendiri. Dia memang ayat Allah, firman Allah juga, tapi berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan surat yang terdapat di dalam Al-Quran, melainkan surah Al-Fatihah. Ya. Berkaitan dengan itu, ketika orang membaca surah Al-Fatihah, kenapa sebahagian kaum muslimin itu tidak mengucapkan basmalah? Jangan kita serta-merta menyalahkan, wah ini keliru, Fatihahnya nggak sempurna. Ya, kok dia nggak baca surah Al-Fatihah itu dengan sempurna, gimana? Itu rukun loh. Nah, kira-kira logikanya kan demikian. Tapi toh nyatanya ketika ditanyakan itu mereka punya alasan, ya. Sebagaimana di sini dijelaskan, ya, kita jelaskan saja, kita bacakan apa yang terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan Al-Fatihah ini. Taqaddama anna madhhab al-Hanafi, ya, Hanafiyah, anna al-mashru'a indahum qira'atul Fatihah fi shalah, walakinnahum yujizuna as-salata bidunha walau min qadirin 'alaiha. Ini berkaitan dengan Al-Fatihah ini dulu, surah Al-Fatihah. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, kita kan di Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i. Ya. Ini kita bicara mazhab Al-Hanafi dulu, ya, bagaimana pendapat mereka bahwasanya menurut mereka Al-Fatihah ini, membaca surah Al-Fatihah ketika sholat itu disyariatkan. Ya, disyariatkan jelas. Lakinnahum yujizuna surah biduniha. Akan tetapi pendapat mereka ketika tidak membaca basmalah, tidak membaca Fatihah pun itu boleh. Ya, boleh katanya. Ya. Was-sahih ma dhahaba ilaihi jumhur. Sementara pendapat yang benar kita jelaskan di sini, ya, bagaimana pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat, ya, man min ta'ayyunil Fatihati ma'al qudrah 'alaiha. Harus, ya, membaca Al-Fatihah itu dengan kemampuannya. Karena pendapat Imam Abu Hanifah ini, ya, atau pengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah, kenapa mereka mengatakan membaca tidak mutlak, ya, membaca Fatihah tersebut di dalam sholat, boleh saja tidak membacanya, karena memang ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya, ya Rasulullah, saya belum ada hafalan apa-apa, ini bagaimana? Ya, kemudian Nabi pun menjelaskan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya udahlah, baca adalah mana kau bisa. Kira-kira kan seperti itu. Ya, inilah alasan mereka kenapa mengatakan ya boleh saja gitu. Namun, ya, pendapat jumhur ulama, mereka berkewajiban membaca surah Al-Fatihah semampunya. Ya, berarti dianjurkan juga membaca Al-Fatihah, ini jumhur para ulama. Wa taqaddamat adillatu fariqaihi hunaka. Ya, sementara ini berbicara tentang dalil-dalil dua belah pihak yang berbeda pendapat ini, itu sudah kita kemukakan di atas. Ini masih sudah ada beberapa bab yang sudah kita lewati sebenarnya, yang tidak kita sampaikan karena kita khusus untuk membahas tentang Al-Fatihah ini. Ya. Wa ajma'u ala wujubi qira'ati hadil imami wal munfarid. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya, ya, para imam atau imam sholat dengan sholat sendiri itu wajib membaca Al-Fatihah. Makanya ada yang berpandangan, bagaimana sih wajibnya Al-Fatihah ini? Kalau sholat kita berjamaah, bagaimana dengan makmumnya? Apakah dia berkewajiban untuk membacanya? Nah, di dalam satu kitab yang membahas tentang perdebatan para ulama
berkaitan dengan surah Al-Fatihah, itu bukunya tebal segini juga tebalnya. Ya, ya mungkin kalau bapak-bapak sekalian melihat buku itu perdebatan hanya Al-Fatihah doang, tebalnya seperti ini. Ya, bagaimana pendapat para ulama? Setelah kita mengamati membaca buku itu, kitab tersebut, nyatanya ada 3 versi pendapat para ulama tentang membaca Al-Fatihah itu. Ya. Yang pertama, pendapat yang pertama itu disebutkan di situ bahwasanya ketika seseorang berimam dan sholatnya sholat jahar, bahwasanya mengeraskan suara seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gitu, yang kedengaran suaranya, maka gugurlah bagi makmum surat Al-Fatihah tadi. Dia tidak perlu membaca. Kenapa demikian? Alasan para ulama mengatakan hal itu gugur karena dalam satu hadis disebutkan qiraatul imam fa qiraatul lahu. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasan mereka, ya, alasannya adalah fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran itu kepada kalian, maka dengarkanlah dan amatilah agar kalian mendapat rahmat. Ya kalau kita sibuk baca, kapan kita dengarnya? Imam salah siapa ingatkan? Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian, ya, setelah diamati beberapa hujah mereka itu, ada para ulama yang berpendapat itu yang lebih tepat, misalnya seperti itu. Tapi tidak harus juga. Ya. Kita boleh saja mengambil pendapat yang lain. Itu pendapat yang pertama. Jadi mereka mengatakan ketika sholatnya jahar, ya, maka tidak berkewajiban lagi makmum itu membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika sholatnya sholat zuhur, asar, dan imam tidak mengeraskan suaranya, maka disitulah datangnya hadis ini. Hadis yang mana? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan Fatihatul Kitab. Di sini datangnya. Maka berlaku dia. Hadis ini tidak dihilangkan, tapi dia berlaku ketika kapan? Ketika makmum, ketika imam itu tidak sholat dengan jahar. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ketika imam membaca sholat jahar, ini pendapat keduanya. Ketika imam itu membacanya sholatnya jahar, ya, maka makmum pun tidak wajib membaca sama, dalam posisi ini sama. Tapi katanya ketika imam itu sudah tidak kedengaran suaranya, mungkin karena terlalu jauh ke belakang, kebetulan mikrofon mati misalnya, kan sudah nggak kedengaran tuh bagi makmum. Di situ datanglah kewajiban lagi, walaupun dalam sholat jahar. Bisa dipahami ya? Walaupun dalam kondisi sholat jahar, tapi rupanya makmum safnya terlalu banyak ke belakang, akhirnya mereka nggak bisa.